Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susanto Sakila dalam Menatap Cakrawala. Di sini tempatnya para pelajar duduk manis, duduk nongkrong sambil ngobrolin pelajaran. Oke anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, pada kesempatan hari ini pelajaran Bapak di kelas 11 yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi pelajaran, saya akan biasa menggunakan trik-trik sulap tradisional. Ini adalah ada sebuah kartu. Kartu ini adalah kartu 3 ya. Perhatikan kartu 3. Tidak hanya kartu, saya akan mencoba merubah kartu 3 ini menjadi apa ya? Kalau kartu ini saya gosok-gosok seperti ini. Hops. Ini bisa berubah menjadi sebuah kartu king. Dengan gosok-gosoknya saya kocok lagi. Kalau kartu 2 ini perhatikan baik-baik. Kalau ini ada kartunya apa tadi? Kartu 2. Ini kalau saya menggunakan, perhatikan baik-baik, kartu 2, 1, 2 akan berubah menjadi seperti itu. Nah, itulah teknik-teknik tradisional saya supaya anak-anak tidak terlalu sepaneng, tidak terlalu stres. Saya menggunakan untuk menghibur kalian semua. Oke anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, langsung saja. Di sini ada produk kreatif dan kewirausahaan. Ini modul yang saya gunakan. Kemudian ada banyak sekali buku-buku pelajaran tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk kelas 11 tentunya ini merupakan pelajaran yang baru bagi kalian. Oleh sebab itu, kalian harus sangat-sangat memperhatikan apa yang saya sampaikan, karena pelajaran menggunakan elektronik ini sangat-sangat susah sekali. Kemudian apa sih yang kita bahas di dalam produk kreatif dan kewirausahaan? Sebelum kita mengetahui babnya, tentu saja menarik sekali dengan judulnya, produk kreatif dan kewirausahaan. Kita kupas satu persatu. Produk itu mempunyai pengertian adalah sebuah hasil karya, hasil cipta seseorang, baik berupa makanan, kerajinan maupun lain sebagainya, itu namanya sebuah produk. Kemudian kreatif. Kenapa sih kok disebut kreatif? Karena kreativitas itu tiada batas, atau kreativitas tanpa henti, inovasi tiada henti, itu adalah sebuah kreativitas. Jadi yang namanya produk itu tidak hanya monoton. Bisa contohnya pisang kalau orang-orang kreatif tidak hanya direbus, tidak hanya dimakan mentah-mentah, tapi ada yang dibuat keripik, ada dibikin molen, ada dibikin sayur pisang. Nah seperti itu namanya produk kreatif. Terus kemudian ada istilah kewirausahaan. Kenapa sih harus kewirausahaan? Karena kita berkaitan dengan bagaimana cara kita berusaha, bagaimana kita memasarkan produk, bagaimana kita memanajemen produk, bagaimana kita bisa mengetahui jumlah produk, keuntungan kita, itu kita sebut sebagai produk kreatif dan kewirausahaan. Nah di sini Bapak akan menjelaskan beberapa bab yang akan kita lalui di semester yang pertama. Yang pertama itu adalah wirausaha dan kewirausahaan. Nah, terus kedua adalah peluang usaha. Bab ketiga, hakikat dan sumber daya usaha. Oke? Nah, sekarang kita ada peta konsep. Peta konsep dalam produk kreatif dan kewirausahaan kita bahas. Yang pertama adalah wirausaha dan kewirausahaan. Apa sih bedanya wirausaha dan kewirausahaan? Kita bahas sekarang. Ada beberapa konsep. Yang pertama, wirausaha dan kewirausahaan. Yang pertama adalah ruang lingkup kewirausahaan. Kedua adalah sikap dan perilaku dari wirausaha. Yang terakhir adalah sikap bekerja wirausahawan. Nah, coba akan saya gali satu persatu sesuai dengan buku ini. Tahukah Anda apa itu sih yang disebut wirausaha? Lalu bagaimana sih sikap dan perilakunya sebagai seorang wirausaha? Katanya ada wirausaha itu sukses. Kalau ingin cepat sukses, ingin kaya, jadilah seorang wirausaha. Kalau bahasa kerennya itu sebagai entrepreneurs atau seorang pengusaha. Itu. Kemudian gimana sih kok wirausaha? Gimana sih cara wirausaha membaca peluang usaha? Karena apa? Kalau seorang wirausaha tidak bisa membaca peluang usaha, maka dia perusahaannya atau usahanya itu bisa
gulung tikar, seperti itu. Jadi kewirausahaan itu adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan. Memiliki resiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya serta menerima balas jasa moneter dari apa yang dia usahakan, ya, seperti itu. Jadi seorang wirausaha itu pertama itu tidak boleh menyerah. Kalau seorang wirausaha itu menyerah, dia akan terbawa oleh arus. Seorang usaha yang mudah menyerah, mudah putus asa, dia usahanya tidak akan berhasil karena di dalam wirausaha itu banyak sekali tantangannya, sangat-sangat luar biasa lah. Kemudian apa sih motivasi dalam berwirausaha supaya kita kuat, supaya kita bisa berusaha? Apa sih motivasinya? Yang pertama, dalam wirausaha itu ada level, namanya level pengusaha. Level pengusaha itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ya. Entrepreneurs itu dalam atau wirausaha itu berasal dari bahasa Prancis, kata entrepreneurship, atau dari bahasa Prancis yaitu entrepreneur, yang bermakna adalah petualang, ya. Penciptaan dan pengelolaan usaha. Beberapa istilah wirausaha sering disebut Belanda. Kalau dalam bahasa Belanda itu beda lagi, ondernemer. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, seorang pengusaha atau wirausaha itu biasanya disebut sebagai orang penjual ataupun dodolan. Nah, itu bahasa-bahasa pasaran. Tapi yang jelas kita itu pakai bahasa yang agak keren dikit lah, pakai bahasa Inggris, yaitu entrepreneurs. Nah, seperti itu ya. Jadi pengusaha itu kita sebutnya sebagai seorang entrepreneurs, ya. Kemudian seorang wirausaha itu harus memiliki namanya SDM yang kuat. SDM itu apa? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kuat itu akan menciptakan suatu hasil yang maksimal. Tekad yang bulat di dalam menghadapi dunia ini itu akan menjadi sebuah motivasi tersendiri. Kemudian dalam kayaknya stop dulu lah pertemuan pertama ini. Nanti kalau saya terlalu banyak di pertemuan pertama, nanti kalian akan bingung. Jadi untuk kalian memperhatikan saya atau tidak, saya akan membuat kuis. Tolong dijawab di dalam kolom komentar. Nah, kuisnya perhatikan baik-baik. Apa sih pengertian dari entrepreneur atau pengusaha itu? Apa sih pengertiannya? Nah, itu menurut pendapat kalian saja. Oke, anak-anakku, demikian video awal pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian di rumah tidak ada kendala apa-apa dalam belajar kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.